Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutifah, mengajar di SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi di kelas 12 IPS, yaitu dengan subbab interaksi keruangan desa dan kota semester 1. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan struktur keruangan dan perkembangan desa. Yang pertama adalah yang dibahas adalah perkembangan desa. Mengapa kita harus membahas struktur keruangan desa dan kota? Karena struktur keruangan desa dan kota adalah merupakan fenomena yang selalu kita lihat baik di desa maupun di kota dan selalu kita amati. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya desi dan berarti tanah lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau bisa dengan desa. Nah, desa di sini bisa kita ambil contoh, yaitu wilayah pegunungan. Desa juga terdapat bisa di pesisir pantai, biasa disebut desa atau kampung nelayan. Pedesaan dapat pula terbentuk kawasan agropolitan, misalkan kawasan puncak di Jawa Barat. Nah, sekarang kita mengarah ke syarat desa. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan inisiatif masyarakat desa, kemudian asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa. Ciri khas desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, yaitu perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Yang kedua, sektor pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. Kemudian yang ketiga adalah adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Yang keempat adalah masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Salah satu ciri khas wilayah pedesaan adalah didominasi oleh sektor pertanian. Kemudian kriteria kawasan pedesaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, yaitu yang pertama, fungsi kawasan produksi kabupaten. Yang kedua, sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang, atau perajin kecil, tatanan nilai budaya lokal, dan berfungsinya. Yang keempat adalah sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya. Yang kelima adalah kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk perikanan tangkap. Yang keenam, susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh adalah kerapatan sistem permukiman dan penduduk. Yang kedelapan, bentang alam berciri pola ruang, pertanian, dan lingkungan alami. Kemudian fungsi desa menurut Bintarto, yaitu yang pertama adalah sebagai penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan makanan lain. Yang kedua adalah sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Yang ketiga adalah sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Tipologi desa merupakan fakta karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa serta keadaan yang berubah dan berkembang diharapkan
terjadi di masa depan. Struktur keuangan desa merupakan penyusunan keuangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Kemudian pengelompokan bentuk-bentuk desa menurut Daljuni. Yang pertama adalah bentuk desa memanjang di pesisir, yaitu desa dengan bentuk memanjang terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir. Yang kedua adalah bentuk desa yang terpusat. Nah, pada umumnya bentuk desa yang terpusat itu ditemukan di daerah pegunungan. Yang ketiga adalah C, bentuk desa linier, yaitu permukiman penduduk di wilayah ini terletak di daerah dataran rendah dan berjajar dengan jaringan jalan raya. Yang keempat adalah bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang bermanfaat bagi penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti waduk. Kemudian mengarah yaitu struktur keruangan dan perkembangan kota. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan banyaknya lahan untuk pemukiman. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau mata pencarian penduduknya, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Dan memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selanjutnya, kota sebagai daerah otonom. Kemudian, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan dan bagian dari 2 atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Yang pertama adalah aspek fisik kota. Berdasarkan aspek fisik, kota merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Yang kedua adalah aspek sosial kota. Kota merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan berikut. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Yang kedua adalah meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif. 3 adalah aspek ekonomi kota. Berdasarkan aspek ekonomi, kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan berlangsungnya kota tersebut. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian berikut. Yang pertama adalah ekonomi publik terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintahan kota. Yang kedua adalah ekonomi swasta atau privat terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah ekonomi khusus terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha no profit. 3 fungsi kota menurut Dickson. Kota memiliki fungsi budaya. Kota memiliki fungsi administratif dan kota memiliki fungsi ekonomi. 6 tipologi kota menurut Aronson. Yang pertama adalah kota administrasi
lokasi kota yang menjadi ibu kota suatu wilayah. Kedua adalah kota pertahanan adalah kota yang memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Ketiga, kota budaya adalah untuk tujuan budaya. Yang keempat, kota produksi adalah kota-kota yang terkait dengan kegiatan produksi, baik produksi massal atau manufaktur atau untuk kerajinan khusus. Yang kelima adalah kota komunikasi adalah kota-kota yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Yang keenam, kota rekreasi adalah kota sebagai tujuan rekreasi. Demikianlah interaksi keruangan desa dan kota kami sampaikan, dan semoga pembelajaran ini menjadikan inspirasi untuk siswa-siswi. Terima kasih. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.